naik ke sorga, tapi mengapa murid-muridnya atau umatnya masih ditinggalkan di bumi? Itulah tema kita. Yesus sudah naik ke sorga, tapi mengapa dia tinggalkan para muridnya sendiri di bumi? Itulah tema kita. Dan kita langsung buka Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai 53. Saya baca cepat saja. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kalau saudara baca ayat 50-51, dia bicara tentang Tuhan yang naik ke surga. Tapi kalau saudara baca ayat 52-53, dia bicara tentang para murid yang ditinggalkan di bumi. Nah kalau begitu, kenapa dia harus naik ke surga? Harusnya kalau dia naik, ajak-ajak lah. Biasanya kan dia ajak. Kalau dia mau pergi mana, dia pasti ajak para murid. Ya, kalau saudara lihat dia pergi ke mana, Genesaret, dia ajak para murid. Ketika dia mau berdoa, dia ajak para murid. Tapi kenapa ketika dia naik ke surga, dia tinggalkan murid-muridnya? Ini pertanyaan yang kuat untuk saya, dan itulah yang akan saya bahas di pagi yang luar biasa. Nah kalau begitu kita bahas ayat 50-51. Apa tujuan Tuhan naik ke surga? Kalau saudara baca dari ayat ini, dari ayat 50-51, apa tujuan Tuhan naik ke surga? Kita perlu bertanya, mengapa Tuhan naik ke surga? Kalau dia tinggalkan lebih baik, dia bisa tolong kita, dia bisa sembuhkan Bartimeus, dia bisa bangkitkan Lazarus. Tapi kenapa dia harus naik ke surga? Apalagi meninggalkan para muridnya di bumi ini. Nah, yang saja. Yang pertama, saudara, untuk apa dia naik ke surga? Menurut ayat 50, dia naik supaya kita diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi dia naik supaya umatnya diberkati oleh Tuhan. Saudara lihat ayat yang ke-50. Saudara lihat, lalu kata Yesus, lalu Yesus membawa mereka keluar ke kota sampai di dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara-saudara, dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka, terangkat ke surga. Saudara-saudara, biasanya orang tua, ya, kalau saudara berpergian ke jauh, biasanya kita kasih tinggal persediaan di rumah. Apalagi seorang ibu, waktu dia mau jalan jauh begitu, dia akan atur bagaimana makanan, minuman untuk anak-anak dan suami, lalu dia pergi. Kalau seorang bapak, kalau dia mau pergi, dia kasih tinggal uang gitu. Nah Alkitab bilang, kalau dia naik, dia tinggalkan pertama berkatnya. Saya suka Tuhan pergi, dia tidak tinggalkan kita kosong. Dia tidak tinggalkan kita, kata orang Kupang, uang kosong. Dia kasih tinggal kita berkat. Dan itulah yang luar biasa Allah kita. Dia naik, dia kasih tinggal berkat. Saudara yang setuju katakan amin. Jadi kalau dia naik ke surga supaya kita diberkati, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara, tapi yang kedua ayat 51, mengapa dia naik ke surga? Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, tidak stop sampai di situ, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah, Alkitab hanya bilang dia terangkat ke surga, tapi tujuan dia ke surga untuk apa? Saudara, untuk apa dia ke surga? Saya tanya saudara, untuk apa dia ke surga, saudara? Mari kita lihat baik-baik untuk apa dia ke surga. Nah, tetapi sebelum kita bahas untuk apa dia ke surga, mari kita lihat dulu. Yang pertama, untuk mencurahkan Roh Kudus. Jadi saudara, bukan hanya dia datang untuk memberkati saudara, tapi untuk mencurahkan Roh Kudus. Next, satu lagi. Saudara lihat di sini dikatakan begini. Saudara lihat, pertama dia naik ke surga untuk apa? Untuk memberkati kita. Tapi yang kedua, dia naik ke surga untuk apa? Untuk mencurahkan Rohnya yang kudus. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu dalam bahasa aslinya, Roh Kudus itu dalam bahasa aslinya, Parakletos itu tidak akan datang kepadamu.
Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi saudara, dia naik pertama untuk memberkati. Yang kedua, dia naik supaya dia kasih Roh Kudusnya. Saudara, mengapa dia harus kasih Roh Kudus? Tadi saya bilang, kenapa dia naik dan kenapa para murid tinggal? Dia tahu para murid ini manusia-manusia lemah. Siapa Petrus? Petrus itu jago omong, tapi ketika dia dihadapi tantangan, dia lari. Saudara, para murid itu hebat-hebat, lihat mujizat, tapi pada waktu hadapi salib mereka lari. Itu sebabnya kenapa para murid ditinggalkan. Tidak sendiri, Alkitab bilang dia naik, tapi dia kasih sahabat sejati yang namanya Roh Kudus. Supaya apa? Supaya apa dia kasih Roh Kudus? Pertanyaan selanjutnya, untuk apa? Saya ingat waktu saya melayani di Alor, setiap kali saya bepergian jauh, maka saya akan kasih 3 istri dan anak-anak. Dan biasanya saya telepon jemaah, tolong datang berkawan di Ibu Gembala. Itu manusia, bapa di dunia, bapa berdosa seperti saya. Dan Alkitab bilang dia tidak tinggalkan kita sendiri. Kenapa dia tinggalkan kita sendiri? Karena dia mengutus kuasanya itu Roh Kudusnya. Dia mengutus Roh Kudus. Nah pertanyaannya, mengapa dia utus Roh Kudus? Alkitab yang bilang dalam ayat 8, kalau dia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus pertama berfungsi itu apa? Ingatkan kita. Kalau kita salah, dia ingatkan kita. Yesus waktu datang, dia jadi seperti manusia. Dalam keterbatasannya sebagai manusia, dia punya keterbatasan dalam tanda kutip jangkauannya. Tapi waktu Roh Kudus datang, jangkauannya lebih luas, bisa merasuk sampai hatimu, bisa masuk ke dalam hatimu dan bicara kepada saudara. Makanya kalau saudara-saudara masih ingat, walaupun dulu kita belum kenal Tuhan sungguh-sungguh, tapi kalau kita ambil barangnya orang, hati kita tidak tenang. Betul ya? Dulu kita masih nakal-nakal, mencuri, tapi pulang saja rumah hati ini berdegup keras, jantung ini berdegup keras. Kenapa? Ada siapa itu? Ada Roh Kudus yang bicara dengan saudara. Karena itu jangan pernah keraskan hati dengan Roh Kudus. Dia bilang akan kebenaran. Jadi Roh Kudus itu membawa kita pada kebenaran, yang tolong kita bisa memahami kebenaran dan bisa melakukan kebenaran dalam Roh Kudus. Dan penghakiman, saya tidak akan bahas lama di situ karena saya mau bahas kenapa para murid dikasih 3. Karena ini sudah banyak Anda dengar. Tapi kita lanjut pada slide selanjutnya. Yang pertama, untuk apa? Roh Kudus untuk apa? Menginsafkan kita, menyadarkan kita tentang kebenaran dan penghakiman. Tapi yang kedua, Roh Kudus dikasih untuk apa? Untuk menerima kuasa. Untuk kita menerima apa? Kuasa. Kisah Para Rasul 1:8 bilang apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara lihat, para murid tadi saya bilang, kalau saudara baca perbedaan antara sebelum kisah para rasul dan sesudah kisah para rasul, itu berbeda. Para murid punya kehidupan. Kalau saudara baca Injil, baik itu Injil Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes, saudara mendapati kelemahan-kelemahan para murid. Gagal, suka menyangkal, lari tinggalkan Tuhan. Kalau hadapi tantangan suka lari. Tapi kalau saudara baca setelah kisah para rasul, setelah dicurahkan Roh Kudus, saudara lihat mereka jadi orang yang berani. Petrus bukan lagi jadi penakut, tapi dia jadi orang yang berani. Dan ketika dia khotbah bukan hanya dengan berani, tapi dengan buat kuasa Tuhan. Saudara lihat, tanpa Roh Kudus Anda tidak bisa kuat. Tidak ada yang kebal dosa, tidak ada yang kebal menghadapi hidup, apalagi persoalan, kecuali Anda punya Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menginggapi saudara dan memberi Anda kekuatan. Nah tadi saya jelaskan, Parakletos itu berasal dari kata Roh Kudus itu kata Parakletos yang berarti di sisi, yang berjalan bersama-sama dengan kita kemanapun kita pergi. Nah, itu sebabnya tujuan Roh Kudus adalah pertama memberi kita kuasa. Kuasa apa? Pasti melawan dosa. Sebab tidak ada manusia yang kuat melawan dosa kecuali Roh Kudus. Kedua, kuasa apa? Ya kuasa menghadapi kuasa dunia ini. Kalau saudara baca, dia bilang nanti engkau yang pergi memberitakan tentang namaku, aku akan menyertai dengan kuasa Tuhan.
mengusir setan dan sebagainya. Jadi kita butuh kuasa. Tapi yang kedua, jangan kemana-mana dulu, dari situ dulu. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua, menurut apa yang saya pelajari selama ini, mulai dari saya sekolah teologi sampai hari ini, kedua, kuasa Roh Kudus dikasih untuk apa? Supaya kita ada kuasa di dalam menjadi saksi. Atau orang bilang menjadi pelayan itu, hal itu tidak gampang, saudara. Kenapa orang di Cina, pada waktu Cina awal-awal gereja ditekan, para pendeta dibunuh, dan beberapa negara-negara kafir, negara-negara yang boleh dikatakan negara-negara keras, tapi kekristenan terus berkembang. Kenapa? Ada satu ini yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat para misionaris tidak pernah takut, sekalipun kepala mereka harus dikepenggal, sekalipun nyawa harus menjadi taruhan. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus itu. Jadi saudara, itu sebabnya kalau orang memberitakan firman Tuhan, sering kita bilang begini, beta sudah bisa. Ya memang kita tidak ada bisa, kecuali Roh Kudus pakai kita. Ada amin. Dia bilang yang kedua, supaya kita bisa jadi saksi. Kalau Roh Kudus tidak menyertai kita, kita tidak bisa jadi saksi. Ada amin. Jangankan di ujung bumi, jangankan di Samaria, Yerusalem sebagai gambaran orang-orang di sekitar kita saja kita tidak mampu. Karena itu kita butuh Roh Kudus. Dia naik supaya dia kasih Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Kuasa. Next, Kisah Para Rasul 1:45 bilang apa? Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Jadi ini ayat saya bawa gini. Bagaimana supaya kita bisa dapat Roh Kudus? Bagaimana supaya kita bisa mengalami kuasa Roh Kudus yang tadi menolong kita, menghibur kita, memberi kita kuasa. Cara untuk bisa mengalami kuasa Roh Kudus tentu itu adalah kasih karunia Tuhan. Tapi yang kedua, Alkitab bilang dalam Kisah Para Rasul 1:4-5, pada suatu hari ketika mereka makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang apa? Meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang pertama, untuk bisa mengalami kuasa Roh Kudus, janji Tuhan itu, yang pertama dia bilang taat. Taat apa? Taat, dia bilang gini, jangan kemana-mana, tunggu di Yerusalem. Makanya gereja-gereja karismatik Pentakosta sering bikin 10 hari doa karena ini. Kita taat. Taat untuk apa? Taat pada Tuhan untuk menanti dia. Berdoa sungguh-sungguh, cari wajah Tuhan. Nah, itu sebabnya ya memang akhirnya kita mengalami kuasa Roh Kudus. Tapi yang pertama itu dimulai dari ketaatan. Amin. Ketaatan untuk menanti janji Bapa. Lalu dia bilang apa? Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, ayat 5 terjadi, itu bukan terjadi begitu saja. Hari ini kita tahu bahwa setelah 40 hari dia menampakkan diri dari kebangkitan, setelah itu 10 hari kita tahu bahwa dia naik ke surga dan memberikan Roh Kudus. Betul ya? Tapi pada waktu itu saya percaya para murid tidak tahu hari ke-10 akan terjadi Roh Kudus. Mereka menanti dan akhirnya Roh Kudus bekerja. Saudara, Roh Kudus tak perlu diajari. Roh Kudus tak perlu dipaksa-paksa. Kalau engkau datang dengan kerinduan dan ketaatan, Roh Kudus suka mengalir ke sana. Setuju, katakan amin. Saudara, lalu yang kedua, mengapa dia naik? Jadi kalau tadi menyediakan berkat, maka yang terakhir, kenapa dia naik? Supaya dia sediakan kita tempat tinggal yang kekal. Sekali lagi, dia bukan hanya mau memberkati kita selama kita ada di bumi, dia bukan hanya memberikan kita Roh Kudus untuk menyertai kita dan menolong kita, tapi dia tahu bahwa manusia ini bukan hanya tak selamanya tinggal di bumi. Nanti oleh umurkah, penyakitkah, mereka akan mengalami apa yang disebut kematian sementara, itu kematian fisik. Dan setelah itu mereka mau tinggal di mana? Nah, Alkitab bilang dia naik, dia bikin proyek besar, yaitu bikin rumah yang kekal bagi kita. Saudara lihat ini, masih di dalam tadi Lukas pasal yang ke-24 tadi dia bilang dia naik ke surga untuk apa? Tapi mari kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 23. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu.
Saudara-saudara lihat, dia naik karena dia ada kerja proyek di sana. Kenapa dia kasih 3? Karena rumahnya kasarnya belum jadi atau sedang dikerjakan, dan dia mau kerjakan yang terbaik. Dan setelah terbaik itu dia akan kembali kedua kali jemput kita untuk datang ke tempat yang dia kerjakan itu. Kita punya Bapa ini bukan hanya urus kita di bumi, sampai surga pun dia urus. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, dia bilang gini, kalau sudah selesai, sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dia naik supaya kita punya tempat yang pasti. Bukan kayak di sini. Saya pernah dapat proyek rumah di Jalur 40, urus dengan syarat-syarat terakhir nol. Tapi Bapak di surga urus. Tidak ada surat-surat bilang batal-batal. Kalau engkau sampai ke surga, ada tempat. Amin. Ada amin. Ya kenapa dia naik ke surga? Menyediakan tempat. Saya tanya saudara, siapa yang mau ke surga? Siapa yang sebelum ada rumah di sini, selama di bumi, yang masih kontrak dan jadi kontraktor? Kontraktor karena kontrak setiap tahun. Dia bilang, nanti kamu punya rumah di surga. Rumah itu tidak bisa dimakan lengan, rumah itu tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Terus, lalu apa yang kita lihat? Mari kita lihat rumah model apa itu. Rumah model apa? Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-10-11. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepada kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Tadi Papa polisi, beliau sekaligus pendeta, berdoa, dan saya dengar bahwa kami merasakan kehadiran Tuhan, kami merasakan kemuliaan Tuhan. Ini kalau kita senter, pakai senter itu dia punya nyala aslinya di ujung senter. Tapi kalaupun ada terang di saat itu namanya bias. Kita ini waktu nyanyi rasakan dari Tuhan, menurut saya hanya bias kecil daripada hadirat dan kemuliaan Tuhan. Tapi sudah bias saja, kalau bahasa Alkitab lain dia punya rema saja, kita bisa rasakan Tuhan luar biasa, kita nangis-nangis. Nah ini yang kita bilang, di kota itu penuh dengan apa? Kemuliaan Tuhan. Kota itu penuh kemuliaan Allah, dan cahayanya seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ini rumah bukan asal rumah, susah. Bukan kayak rumah yang pemerintah buat itu, yang hanya berapa kali berapa luar solepleskan. Alkitab bilang ini rumah penuh kemuliaan. Siapa yang tidak mau? Ini rumah bukan asal jadi, ini proyek Tuhan yang luar biasa. Next, kita lihat lagi selanjutnya. Tembok itu terbuat tembok ya. Perhatikan itu tembok. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Tembok dari permata. Kita pun tembok hanya semen Kota Kupang saja, sombongnya minta ampun. Kita punya tembok ini hanya roda berlian saja, sombongnya minta ampun. Dia bilang temboknya dari apa, saudara? Permata yaspis. Permata kawan, bukan triplek. Kadang-kadang bukan tembok ya, kasih triplek, lo kasih plester, lo cek. Kalau main tembok raba triplek. Ini dia bilang temboknya dari permata yaspis. Kota itu sendiri terbuat dari emas tulen. Kita ini kadang-kadang cari emas sampai lupa Tuhan. Ini yang kita bilang apa? Kota itu terbuat dari emas tulen, bukan kayak ketumpunya itu. Sekarang hati-hati katanya. Emas, gelang emas itu hati-hati. Dia pun luarnya emas, di dalamnya itu kabel. Kabel yang kita pukuli sendiri, dong cabut, dong kasih masuk di situ, baru bungkus dia dengan emas. Jadi itu saja kita sombong, padahal di dalamnya kabel. Alkitab bilang kota ini terbuat dari emas apa? Tulen. Emas asli. Kita pun 24 karat. Saya tidak tahu di sana itu berapa karat. Mungkin benar-benar karat. Sudah lihat bagaikan kaca murni. Ya,
saya suka ayat 19. Dan dasar tembok, kita pun dasar tembok ini kan semen, pasir, batu, ya kan, batu cetak, tempel dengan pasir dan semen, ini kan kita pun dasar kan, dia pun dasar lain saudara. Dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dia pun tembok, kota punya ini kerikil dengan apa? Pasir, kadang-kadang kapur putih. Alkitab bilang, yang ketawa ini serius. Alkitab bilang apa? Dasar-dasar temboknya dari segala jenis permata. Sekarang orang kaya dengan permata di sini sombong. Tunggu Bapak, pibor bekas itu juga rumah tembok saja dari permata. Ada amin. Sudah tidak rindu ke sana kah? Saya sangat rindu ke sana. Untuk sebentar biar saya tinggal di bumi itu. Rasakan sedih, tapi kalau sekali kelak Tuhan bilang, pulang, saya akan pulang. Karena temboknya dari sana. Kita yang tembok model begini saja, kita jaga luar biasa kan, sombongnya luar biasa. Nah, lalu dia bilang, kalau kita ini kan, dia bilang tadi, dasar tembok dari apa? Dari segala jenis permata. Kita ini dari pasir Takari saja, sombong. Belum lagi bukan pasir Takari agak lebih mahal. Katanya pasir yang agak lebih murah, pasir Kupang Barat. Pasir apa lagi? Sublimi. Ini bukan pasir sublimi, ini bukan pasir Takari. Ini dikatakan permata. Dasar yang pertama, betul kan dasar pertama Bathsheba. Dia bilang dasar pertama yaspis. Jadi saudara baca di internet yaspis itu harganya berapa, cari di sini. Dasar yang kedua batu nila. Jadi kalau kau habis batu cetak, Palester ini pasir dan semen. Dia bilang apa? Batu yang kedua itu apa? Nila. Sekarang di batu nila yang sepotong di sini yang lo bilang batu akik saja, jalan di mana-mana, rasa mau 7 orang, lu mau gimana? Hai, itu dia lapisan kedua itu batu nila. Dasar yang ketiga kalau kita bilang kasih minyak, ya. Habis ini kan setelah plester, batu cetak, kasih plester, kita kasih semen minyak. Yang orang bilang acian. Dia pun acian itu bukan dari semen. Aciannya adalah dasar batu ketiga adalah mira. Kita pun hanya 3. Dia ambil. Dia bilang batu zamrud. Waduh. Dia sediakan tempat itu bukan tempat main-main. Tempat luar biasa. Tapi mari kita lihat ayat 20-21, belum lebih luar biasa. Dasar yang kelima, tembok sepun dasar banyak. Dasar keenam, batu sadis. Dasar yang ketujuh, batu ratna cempaka. Ya, yang kita baru nama ratna sesuatu. Di sana batu ratna itu tempel. Yang kedelapan batu beril, bukan batu beril. Batu beril. Lalu yang keberapa lagi? Ke-9 batu krisolit. Yang ke-10 batu krispos. Yang ke-11 batu laswadi. Dan yang ke-12 batu kecubung. Saya ingat dulu ada batu kecubung waktu heboh-hebohnya apa? Aki gitu, sombongnya. Di surga saya punya suara. Amin. Setia dengan Tuhan. Yang ke-21 saya suka. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Satu pintu itu mutiara semua. Ketemu baru triplek saja sombong nih minta. Apalagi bilang, Bapak lihat semua BP rumah kayu jati semua. Kayu jati. Alkitab bilang apa? Satu pintu itu terbuat dari apa? Mutiara. Ini Bapak ini baik sekali, dia naik ke surga. Ternyata lama kerja karena terlalu banyak tata yang dibatu. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Satu mutiara itu bukan yang kecil, itu tempel di sini, itu gerbang. Artinya menurut saya pandangan satu gerbang begini, semua mutiara. Itu sesat. Sekarang saya tanya sesuatu. Dia Bapa yang baik, dia Tuhan yang baik menurut saya. Dia naik ke surga, dia sediakan tempat-tempat itu digambarkan sangat luar biasa. Jadi
Saudara lihat ini. Lalu dia bilang gini, dan jalan-jalan kota itu dari apa? Emas murni. Jalan-jalan kota emas. Jalan-jalan kota apa? Emas. Di sini kota Senayan jalan itu naik di sini. Jadi kalau surga lihat bilang, kasihan dok pakai aspal di dok buterinya. Ya kan jalan-jalan kota dari emas. Berarti kata sana mereka bilang kasihan. Makam puji padahal itu aspal. Taruh di sini aspal taruh di leher. Alkitab yang bilang jalan-jalan kota. Bukan jalan itu saja, jalan kota dari emas. Kita ini katanya jalan paling buruk itu adalah jalan-jalan kita yang ada di jalan-jalan provinsi. Itu jalan agak buruk. Jalan aspal yang bagus itu pakai yang punyanya pesawat itu baru bagus. Saya tidak tahu. Tapi kalau memang itu benar, saya akan pulang. Kita ini hari ini keramik sesumakan puji. Dulu zaman dulu saya itu lantai. Jadi lantai itu buka stanteru, baru kasih baterai, jadi dia hitam. Mungkin lah. Itu saja zaman itu banyak. Naik-naik datang keramik saudara, yang punya lantai akan tersinggung dengan yang pakai keramik. Saudara sekarang ini bukan keramik, apalagi di atas keramik sekarang. Ya, granit. Saudara dulu waktu gereja ini dibuat, orang bilang, Bapak pakai granit saja. Saya bilang, kalau sumbang ya saya mau. Kalau tidak sumbang jangan tanya. Akhirnya saya pakai keramik. Waktu saya beli pertama keramik, saya tidak tidur siang malam karena saya lihat ini keramik bagus kan yang saya pilih. Karena keramik ini waktu itu lumayan, harganya lumayan. Ya, keramik baru 1-2 orang. Sekarang kalau saudara kalian hampir semua keramik. Tak usah terlalu minder saudara. Ketika saudara punya rumah hanya dari keramik yang kadang-kadang pecah-pecah. Saudara ke rumah saya terasnya sudah pecah-pecah. Kita ada apa? Bilang 1 kali doa, nanti lu lihat dia keluar. Di mana? Tenang saja. Di mana lu perlu tenang? Semua luar biasa. Jalan mas. Orang bilang ini urus makam puji orang kosong saja. Nanti kapan tunggu mati? Setelah kita mati baru kita bisa ke surga. Kalau itu tunggulah kita mati. Mau ke surga? Matilah kau. Dengan baik-baik dia bilang jalannya dari emas ini. Aduh dia naik ke surga ini kerja proyek luar biasa. Tuhan Yesus biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, sudah. Sekarang begini. Ayat 50-51 bilang dia naik ke surga, kita sudah dengar ya. Dia bikin apa untuk kita? Kasih Roh Kudus, kasih berkat, kasih rumah yang terbaik. Pertanyaannya, kenapa dia kasih kita di bumi? Itu pertanyaan kedua dan saya jawab saudara. Mengapa kita harus ada di bumi? Satu. Jadi kenapa kita masih ada di bumi? Satu, kan kita ini mau dapat berkat, betul ya? Kan kita mau dapat Roh Kudus. Kita mau dapat itu kota yang katanya jalannya dari emas. Jadi kalau ketemu orang kaya, kalau gantung-gantung emas, kesian pakai aspal. Jadi kalau dia taruh di sini saudara bilang kasihan, cantik-cantik malah pakai aspal. Nah, tetapi kalau saudara sudah sadar begitu dapat itu, kan kita harus tahu diri dong. Kita buat apa untuk Tuhan? Dan ayat 52, 53 dia jelaskan. Kalau kita sunai, kita harus bikin yang terbaik. Lu juga harus bikin yang terbaik. Kalian jemaat, para murid harus bikin untuk beta yang terbaik. Supaya kalau lu pulang, lu dapat yang terbaik tadi itu. Caranya, coba Anda baca 52, 53. Yang pertama adalah kalau kita sadar kita dapat itu semua yang tadi kita ketawa, tapi katakan kita dapat. Satu, kita harus tahu diri, kita harus suka menyembah Tuhan. Setelah dia bilang di dalam ayat 51, 52, dia naik ke surga, dia bilang, mereka, ayat 52, mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Saudara lihat, sayang ya, kita ini katanya punya Bapa di surga, punya Tuhan Yesus. Kita bangga karena kita akan pulang punya rumah yang katanya jalan dari emas. Kita mau terima, tapi kita sendiri tidak bikin apa-apa. Itu berdosa sekali. Betapa durhakanya kita. Satu, dia bilang, ketika dia naik ke surga, dia pergi sediakan yang orang di bumi dia kasih tanggung supaya apa?
supaya selama di dunia kita belajar menyembah Tuhan. Betul tidak? Coba saudara baca, coba nanti pulang baca ulang. 50, 51 dia naik ke surga. 52 mereka dikasih tinggal itu tahu diri. Dia pergi siap rumah. Dia kasih Roh Kudus. Dia memberkati. Tahu diri. Orang yang tahu diri adalah orang yang tahu menyembah Tuhan. Sekali lagi, orang yang tahu diri bahwa dia dapat banyak berkat, belum lagi keselamatan yang Tuhan kasih, maka orang itu harus tahu diri, dia harus menyembah Tuhan. Amin. Jadi kenapa kita kasih tinggal di bumi? Supaya kita menyembah Tuhan. Balasan kita bukan dengan harta, karena tadi dia bilang, apa yang kita anggap aspal dia anggap, apa yang kita anggap emas dia anggap aspal, tapi dia kasih supaya apa? Supaya kita belajar menyembah Tuhan. Kenapa harus menyembah Tuhan? Karena harus. Kita harus. Itu perintah, dan perintah yang namanya perintah. Ini ada Pak Polisi di sini. Yang namanya perintah itu harus. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Lukas 4 Lukas 4 betul, ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allah, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara tahu, setan lagi uji dia waktu dia sedang puasa. Setan dia kasih apa saja. Tapi Yesus bilang, oh saya tidak akan menyembah engkau, saya hanya menyembah Tuhan Allah. Dan dia bilang, ada tertulis. Dan siapa yang bilang? Yesus. Dan dia tidak bilang ada tertulis, ya sekali-sekali harus menyembah. Dia tidak tulis, ya kalau lagi mood sembah. Dia tidak bilang, ya kalau lagi dompet penuh, ya sembahlah. Kalau dompet kempes, tak usah sembah. Dia bilang apa? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allah. Ada apa? Jadi kenapa kita menyembah Tuhan? Karena kita terima tadi itu, di atas tadi itu. Yang kedua, kenapa kita menyembah? Karena memang kita diciptakan untuk menyembah. Kenapa Tuhan tidak ciptakan setan untuk menyembah? Kita yang menyembah. Kenapa Tuhan tidak ciptakan binatang untuk menyembah? Tuhan kasih kita manusia ini menyembah Dia. Sebuah penghormatan untuk kita bisa menyembah. Harus. Bilang, menyembah itu harus. Menyembah itu harus, bukan dipaksa. Harus, wajib. Nah, mari kita lihat ayat selanjutnya. Apa itu menyembah? Menyembah itu katanya satu ayat satu saja. Sebenarnya banyak yang kata menyembah ini banyak. Tapi saya menggunakan satu kata Yunani, proskuneo. Proskuneo itu artinya menyembah di sini berarti memberi nilai, memberi kelayakan, memberi nilai yang tinggi kepada Tuhan, atau penghargaan yang paling tinggi, paling pantas untuk Tuhan. Jadi ketika saudara menyembah Tuhan dengan penghormatan, dengan rasa takut Tuhan, saudara sedang menyembah Tuhan. Nah, tetapi begini saudara, ketika bicara tentang penyembahan, apakah penyembahan yang dicari? Sebenarnya ketika dia bicara tentang penyembahan, dia sedang bicara tentang kita. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 4 dia bilang akan datang orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Berarti penyembahan penting, tetapi mereka yang menyembah itu jauh lebih penting di mata Tuhan. Jadi kenapa kita menyembah? Pertanyaan saya lanjutnya, kenapa kita harus menyembah? Karena di bumi ini pertama kali kita berterima kasih pada hal-hal di atas. Tapi yang kedua, dengar. Kenapa Anda harus menyembah di sini? Di gereja ini biasanya habis lagu slow menyembah. Dan kadang-kadang ada orang bilang gini, ini satu menyembah dia putar di sini. Hati-hati. Kenapa harus menyembah? Pertama berterima kasih, tapi yang kedua, penyembahan yang kita lakukan di sini sebenarnya hanya kursus. Saya ulangi lagi. Penyembahan yang kita lakukan setiap hari, baik di gereja maupun di rumah kita, saya istilahkan hanya kursus. Kok kursus Bapak Gembala? Iya, karena nanti di surga pekerjaan kita hanya satu, sembah Tuhan. Pagi kembali pagi, kembali pagi, kembali pagi. Jadi yang di sini yang baru menyembah 5 menit semangat tuh, hati-hati, Anda tidak layak masuk surga. Jadi Anda tidak percaya. Mari kita lihat ayatnya.
Wahyu 4 ayat 9 begini. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti hentinya. Perhatikan ini. Dan tidak berhenti hentinya mereka berseru apa? Siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang kata pagi siang sore malam pagi siang. Ayat 9 bilang, dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi kenapa kita dilatih sembah Tuhan? Pertama itu cara kita berterima kasih, tapi yang kedua kita sedang dilatih. Jadi kalau saudara menyembah, yang paling terbaik bagi saya, Anda masih bagian khusus, karena dia pun asli menyembah itu nanti di surga. Sini nyembah-nyembah kita masih bisa ambil ayat haleluya Tuhan Yesus baik, ausih bisa begitu. Tadi kalau menyembah nangis tisu. Di sana tidak ada kesempatan nyembah dan nyembah. Nah, kalau saudara tidak belajar untuk menyembah Tuhan dari sini, sampai sana malaikat bilang toki sana udah tertidur. Sudah lihat SBY saja ketika dia tidak ada yang tidur, bangunkan yang tidur. Saya yakin kalau saudara tidak belajar menyembah, takutnya malaikat bilang kasih bangun itu manusia satu dan kupang. Saya lihat dia tidur dari jam 6 sampai jam 6 sore belum bangun. Bangunkan dia. Karena itu menyembah itu halus. Kenapa? Karena di surga itu pekerjaan kita nyembah. Beda dengan kamar sebelah. Katanya di surga itu, aduh kacau-kacau. Nah, saudara nonton satu bapak tua namanya Ustadz satu bilang kalau di surga itu, aduh saya ngeri sekali lihat surga seperti itu. Surga kita nyembah. Ada amin? Jadi itu sebabnya kalau saudara mau makan sini, makan dari sekarang. Puas-puasa, karena di surga tidak ada kesempatan makan sini. Kalau saudara mau puas apapun ada di dunia ini, yang penting bukan dosa, puas-puasa di sini. Ada yang hobi pentolan, anak saya sering bilang, Bapak ada pentolan 2 tahun. Oh, dia tahu dong. Di mana saya sendiri tanya, boy bufu dan di mana lagi? Enak gak enak? Makanlah saudara, karena di surga tidak ada lagi yang bilang masih bilang pentolan. Kita hanya menyembah dan menyembah. Amin. Kasih tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan. Nah, kenapa kita menyembah tadi saya bilang? Karena itu pekerjaan kita di sana. Adam, itu sebabnya kalau ada yang soli dan masih tarik-tarik saudara, mari kita angkat tangan, baru saudara angkat tangan. Mari kita tepuk tangan, baru saudara tepuk tangan. Mari saudara jangan mengantuk, mari kita angkat tangan dan kita sembah Tuhan. Tidak ada di sana. Di sana semua orang tergerak hati sendiri. Ada amin. Kenapa tergerak? Minimal dia latihan dari sini. Saya waktu pertandingan pasca ya, itu putar botol berdiri. Saya tahu saya ada 1-2 latihan. Yang latihan jujur dan angkat kaki dari sini. Saudara, kita sulati, maka kita akan. Saudara, saya jujur, saya belum, tapi saya minta kepada mereka, saya harus coba 3 kali gembala. Jadi 1 kali salah, mereka ampun. 2 kali salah, pada ketiga saya dapat hadiah. Tapi di surga tidak ada lagi begitu. Bilang, mau masuk surga, coba latihan menyembah. Tidak. Surga dia bilang, sekarang dulu coba. Kalau bilang, apa? Belatihan dulu, ambil nada. Di surga tidak ada kesempatan ambil nada. Tunggu Mbak Bet ingat tahu judul lagu apa kok kita ingat ini GBCC punya baru kita lihat, oh tidak ada. Hari itu semua sudah dengan hati menyembah Tuhan. Amin. Amin. Makanya ada bapak-bapak tanya begini, Bapak, kalau betaku istri mati nanti sampai sana beta tunggu saja keluar. Kalau bilang, oh pas ketemu. Kalau dia ke surga pas ketemu. Lalu dia tanya, kenapa?
Lu tanya lu istri, kita takut karena di dunia ngeri dengan dia, kita takut. Tetapi hari itu tidak ada. Kerja kita hanya satu, nyembah Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Dia pikir tanya untuk bilang aduh mari ke Batu Gandeng, ternyata ngeri juga. Tapi sudahlah. Mari kita lanjutkan pada poin selanjutnya. Nah, yang terakhir, kenapa dikasih kita di bumi? Tadi yang pertama menyembah, betul ya? Yang kedua apa? Yang kedua setia beribadah. Coba perhatikan ayat 53 dari Lukas pasal 24 tadi. Dia bilang gini, mereka senantiasa, garis kata itu, senantiasa. Kalau senantiasa itu bahasa yang lain apa? Always, selalu. Jadi bukan hanya Coca-Cola yang membuat kita always, tapi beribadah juga always. Coba bilang dalam hati, bukan hanya Coca-Cola yang always, jadi ibadah juga harus always. Maka mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Pekerjaan mereka waktu itu setelah Yesus naik, kan setahun dia mau kasih berkat, dia mau kasih Roh Kudus, dan dia mau kasih rumah yang kekal di surga. Lalu para murid ini pulang selalu begini, tahu diri sedikit, tua sedikit banyak, kita bikin apa? Beribadah kita. Saudara baca pulang, saya kasih PR. Baca Lukas 24 ayat 50, 51, 52, 53. 50 dan 51 dia naik ke surga. 52, 53 bicara tentang kita yang tinggal di bumi, buat apa untuk dia. Dan dia bilang para murid bikin apa? Beribadah kepada Tuhan. Jadi ingat, mau ke surga terima gampang, tidak bayar satu pun. Jangankan bayar itu rumah di surga, beli salon juga kita tidak. Beli dia pun kunci saja tidak di surga. Tapi Tuhan minta begini, beribadahlah kepadaku selama engkau ada di bumi ini. Supaya nanti kalau aku pulang ke bawah ke surga, ya minimal Tuhan bilang beta bisa dengan lapang bilang neo masuk. Karena nanti malaikat bilang, Tuhan yang satu pemalas ibadah, jangan kasih masuk dia di dalam rumah yang ada emas, kasih masuk dia di kios. Kalau memang ada kios dan kos-kosan di sana, kemungkinan saudara tinggal di sana. Tapi kalau saudara tahu diri bahwa Tuhan sudah kasih kita banyak, beribadah itu bukan sesuatu yang paksa. Beribadah itu sebuah keharusan dan sebuah bentuk rasa syukur pada Tuhan. Amin. Dia naik, dia buat banyak. Kita buat banyak di apa? Mau kasih uang? Dia punya uang bos. Lu mau kasih apa? Tadi saya bilang jalan itu dari emas. Lu mau kasih apa? Kasih hati yang menyembah Tuhan dan kasih hati yang beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa harus beribadah? Seperti menyembah, kita pekerjaan kita di surga adalah menyembah. Tapi mari kita lihat mengapa harus beribadah dan kapan harus beribadah. Ibrani 10:25 bilang apa? Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Saudara masuk yang mana? Setia atau seperti biasa beberapa orang? Tapi dia bilang mari kita saling menasihati, apa? Saling dan semakin dia. Oh, saya kata. Dia sudah naik, berarti kita semakin apa? Giat. Ibadah itu semakin apa? Giat. Bukan semakin kasih kurang. Saya takut tadi kan lapisannya kan jelas. Lapisan 1, permata ini, sampai lapisan 10. Saya takut ketika sampai berapa? 12, betul. Saya takut ketika sedang tidak setia dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dia bilang copot dia lapisan pertama. Terakhir pas saudara pergi triplek Bapak, mungkin kita ketawa dan tidak mungkin itu terjadi. Tapi mari kita tahu diri lah, Tuhan suka kita banyak, beribadah kepada Dia. Amin. Kapan harus kita semakin giat? Dia bilang, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dia bilang, sebagaimana dia naik, kalau saudara baca, dia akan turun sebagaimana engkau lihat. Kalau begitu dia akan turun, dan giatlah dengan Tuhan. Ada amin? Ada. Terus
Yang terakhir, mengapa dia tinggalkan kita di bumi? Yang terakhir, supaya kita harus melayani dia. Jadi kita tadi apa? Menyembah dia, beribadah. Dan yang terakhir, supaya kita yang tinggal ini diberi kesempatan melayani Tuhan. Kenapa diberi kesempatan? Harusnya dia bawa satu kali, supaya setelah engkau melayani, engkau dapat upah. Coba kita baca ayat terakhir kalau kita berdoa. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkanlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ada orang bilang begini, oh dia itu Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhannya manusia. Kalau dia Allah, dia duduk di tempatnya Allah, tapi dia duduk di sebelah kanan Allah, berarti dia manusia, makanya dia hanya duduk di sebelah kanan. Kalau dia Allah, dia duduk di tengah-tengah. Kalau bilang begini, tidak ya, ini kata sebenarnya orang Yahudi paham duduk di sebelah kanan Allah itu artinya dia Allah, dia sama dengan Allah. Jadi jangan bikin bahasa manusia dengan bahasa kita disama-samakan. Nah ayat 20, mereka pun, nah ini setelah dia naik ke surga kan, ayat 20 bilang begini, mereka pun siapa? Para murid yang dikasih tinggal di bumi itu bikin apa? Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Lihat, apa Tuhan naik ke surga, dong bukan pulang tidur-tidur. Apa Tuhan naik di surga, dong beritakan Injil. Apa artinya? Kalau dia naik ke surga, yang dikasih tinggal di bumi kita ini harus melayani Tuhan. Jadi kalau Anda tidak melayani Tuhan, no problem, tidak ada yang rugi. Surga tidak rugi, yang rugi Anda dan saya. Saya ulangi lagi, kalau Anda tidak melayani Tuhan, tidak ada yang rugi. Mungkin gereja rugi lah karena tidak ada yang main drum. Mungkin gereja rugi lah ketika Anda tidak main musik. Tapi surga tidak pernah rugi, karena orang yang tahu diri sadar, dia naik ke surga. Saya yang di bumi harus memberitakan Tuhan, harus melayani Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau Anda melayani Tuhan, apa janji Tuhan? Dia bilang, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman Tuhan dengan tanda-tanda menyertai. Ada amin. Ada amin. Mungkin Anda tidak lihat kuasa Tuhan lumpuh berjalan, tapi engkau lihat kuasa atas pemeliharaan hidup. Betul? Mungkin kita tidak doa orang lumpuh jalan, tapi Tuhan pelihara kita dari hari lepas hari, bukti bahwa kuasa Tuhan itu ada dalam hidup. Kenapa balasan kita? Tadi nyembah Tuhan, ibadah sama Tuhan, dan melayani Tuhan. Bila Tuhan berkati, selamat merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita punya Bapa yang baik dan luar biasa. Kasih tepuk tangan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.